Lo tau gak sih penemuan sains yang udah diprediksi duluan sama Al-Quran? Ini ada beberapa nih. Yang pertama itu adalah penemuan dari alam semesta. Teori terjadinya alam semesta. Katanya Big Bang teori itu sudah ada di Al-Quran katanya. Karena di Al-Quran itu mengatakan bahwa langit dan bumi itu dulu adalah satu. Betul. Sampai akhirnya kita pisahkan kedua hal tersebut. Banyak yang mengartikan, ulama-ulama itu sebagai The Big Bang teori katanya. Sama yang gue tahu ini ada penciptaan manusia dari air dan tanah. Fakta ilmiahnya kan emang manusia itu kan 60-70% kan dari air. Air, betul. Ya kan? Benar. Nah yang dibilang tanah itu maksudnya ada oksigen, ada apa sih unsur-unsur yang ada di Unsur-unsur yang ada di manusia itu ada di dalam tanah lah gitu dalam maksudnya. tanah juga gitu. Makanya tadi ada juga kan dari tanah dan air gitu. Iya, sebenarnya apa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang masa lalu, kemudian tentang masa depan, tentang apa yang ada di balik langit dan apa yang ada di dalam bumi, itu bagian dari cara Tuhan untuk membuktikan kemukjizatan Al-Quran. Bahwa mustahil ini dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad gak pernah terbang keluar angkasa, gak pernah menyelam ke dalam lautan atau ke dalam tanah, tidak pernah mengetahui masa lalu, tidak pernah membaca masa depan, tapi semuanya dirangkum oleh Al-Quran. Jadi mustahil yang membuat ini adalah manusia, pasti ini adalah wahyu dari Tuhan. Cuman seringkali akhirnya cocok logi. Cocok logi ya. Iya. Makanya si Stephen Hawking itu bilang, Stephen Hawking itu kan Big Bang mengklaim teori, ya. sebagai ateis. Kemudian Stephen Hawking itu bilang bahwa agama itu sebenarnya isinya orang-orang malas aja yang nggak kerja. Kemudian nanti sains bekerja ujungnya sampai mana, dia mengklaim oh itu sudah ada di kitab kami. Atau agama itu adalah satu ruang di mana sains belum menemukannya. Stephen Hawking bilang gitu untuk menjawab orang-orang yang suka mencocok logikan. Kalau dibilang banyak temuan-temuan sains yang terinspirasi dari Al-Quran, iya. Oke. Contohnya ada satu pemenang Nobel Fisika tahun 1979 itu namanya Abdus Salam. Oke. Dari Pakistan, dimakamkan di Lahore, salah satu wilayah di Pakistan, dan sangat cinta kepada Pakistan, sangat cinta kepada Islam. Kemudian Abdus Salam itu mengatakan bahwa apa yang dia temukan terkait dengan partikel dalam fisika yang kemudian belakangan menginisiasi ditemukannya apa yang disebut dengan partikel Tuhan, itu dia dapatkan terinspirasi dari dia membaca Al-Quran. Dan itu secara saintifik nggak dipermasalahkan karena dalam filsafat sains itu disebutnya bahwa sains itu boleh diklaim terinspirasi dari manapun, dari ayat, dari kitab suci, dari mimpi, atau dari hal-hal yang aneh sekalipun, asalkan konteks of justifikasinya bisa diverifikasi oleh sains. Konteks of discovery-nya boleh dari manapun. Dia didapat dari mana? Ada orang bilang, gua setelah duduk di satu pohon tahu ternyata bumi itu bulat. Gak apa-apa, lu dapetinnya lu bilang dari mimpi, dari bawah pohon, dari apa terserah. Yang penting bisa diverifikasi. Itu namanya konteks of justifikasi.